Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengklaim partainya punya peran besar memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Erlangga mengungkap semestinya Golkar mendapatkan minimal 5 kursi menteri di kabinet mendatang. Sore ini kita akan membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dan pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Mbak Nana, Selamat sore. Bang Erwin. Oke, saya mau Apa ke kabar? Bang Selamat Erwin sore. terlebih dahulu ya. Bang Erwin, apakah betul bahwa Golkar meminta posisi 5 jatah menteri di kabinet pemerintahannya Pak Prabowo Gibran? Saya kira konteksnya itu adalah pidato Pak Erlangga pada saat pertemuan dengan seluruh Ketua DPD 1, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, dan dari Golkar melihat ada linearitas yang cukup tinggi dari caleg kabupaten, provinsi, nasional, dan juga pemilihan pilpres, yaitu kurang lebih 25% dari total suara yang didapatkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran pada pilpres kali ini. Jadi pada saat itu saya kira beliau mengatakan linearitas tersebut. Dan beliau tidak mengatakan minta, Golkar tidak pernah meminta, ini kan hak prerogatif dari presiden. Tetapi secara proporsional Golkar melihat bahwa kontribusi Golkar terhadap pilpres kemarin itu cukup tinggi karena dari hasil pileg dan hasil pilpres Golkar memberikan kontribusi yang cukup besar, antara 75 sampai 80% suara Golkar itu ke Prabowo Gibran. Oke. Jadi konteksnya di situ. Oke, jadi dasarnya Golkar meminta posisi sebanyak itu karena yang pertama kontribusi pemilih Golkar 75% sudah memenangkan Prabowo Gibran. Apakah kemudian ada alasan lain seperti perolehan kursi Golkar akan lebih banyak dibandingkan dengan partai koalisi lain? Itu penyebabnya Golkar berharap dapat minimal 5 kursi menteri? Saya kira pembicaraan tentang porsi kabinet ini sudah dibicarakan dulu waktu koalisi ini akan dibentuk. Ya, jadi bukan hanya sekedar setelah pileg ini atau pilpres ini selesai, tetapi ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari pada saat koalisi Indonesia Maju ini dibentuk. Jadi saya kira bukan hal yang baru kalau kita berbicara angka ya, dan 5 itu bukan angka yang kemudian muncul begitu saja, tetapi ini sudah dibicarakan pastinya sebelum koalisi Indonesia Maju ini dibentuk pada saat itu. Oke, jadi artinya ini adalah persyaratan Golkar untuk mendukung Pak Prabowo ya sebelum masuk ke koalisi Indonesia Maju, begitu Anda ingin mengatakan? Ini pembicaraan politik yang sudah menjadi hal yang kemudian disampaikan kepada elit Golkar tentang hal ini gitu. Jadi sudah dibicarakan pada saat koalisi itu dibangun, bukan syarat, tapi pada saat itu menjadi bagian daripada pembicaraan koalisi pada saat itu. Ya. Waktu dibangun itu sudah angka 5 ini ya. Tetapi kemudian kita melihat hasil pemilu kemarin bahwa Golkar memberikan kontribusi yang cukup besar kepada pilpres. Itu saya kira bisa dilihat kinerja Golkar dalam pilpres kemarin ini. Oke, saya mau ke Mas Umam ya. Mas Umam, kalau kemudian melihat pernyataan tadi Bang Erwin secara tidak langsung mengakui bahwa sebetulnya posisi 5 menteri ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari sebelum ada koalisi Indonesia Maju. Meskipun bukan dibilang ini sebagai syarat, tapi ini bagian dari transaksi dukungan nggak? Transaksi pembagian kekuasaan nggak? Sebagai barter dukungan? Ya, kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Erwin bahwa ini adalah bagian dari kontrak politik, ya bisa saja bahwa kemudian ini adalah sebuah ekspresi dari transaksi kekuasaan, ya karena bagaimanapun juga koalisi itu dibangun sebagai bagian dari sebuah ekspresi saling mendukung, saling menguatkan, dan kemudian outputnya adalah terkait dengan distribusi kue kekuasaan. Tetapi di dalam konteks ini yang perlu di-highlight Mbak Nana, bahwa penyampaian Pak Erlangga pada momentum, pada fase sebelum KPU menyelesaikan rekapitulasi, kemudian belum juga PHPU akan dimulai di Mahkamah Konstitusi, seolah ini menunjukkan sebuah surplus kepercayaan diri dari Golkar
yang tentu memiliki kapasitas kekuatan politik yang di atas kekuatan-kekuatan politik yang lain di Koalisi Indonesia Maju. Memang dalam konteks ini kalau misal merujuk pada statement Pak Dasko misalnya, yang perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan komposisi kabinet, salah satunya adalah kontribusi di fase pemenangan dan juga bagaimana kekuatan politik di parlemen per hari ini atau dalam konteks ini adalah setelah Oktober untuk mengamankan stabilitas politik dan juga pemerintahan. Tetapi juga di saat yang sama, kalau misalnya kemudian ini disampaikan secara terbuka, rasa-rasanya kemudian ini bisa dimispersepsikan sebagai sebuah manuver Golkar yang per hari ini tercatat sebagai kekuatan tertinggi di Koalisi Indonesia Maju. Belum apa-apa, seolah sudah siap mengintervensi otoritas dari the newly elected president. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian harus dijaga betul. Kalau misalnya nanti Pak Prabowo misal diketok sebagai presiden terpilih oleh penyelenggara pemilu oleh KPU, maka stabilitas di dalam internal koalisi harus dijaga betul. Komunikasi itu harus dijaga betul karena terkait dengan stabilitas politik dan juga pemerintahan supaya kemudian betul-betul nanti dalam fase transisi kekuasaan tidak terjadi dilema, tidak terjadi turbulensi yang justru tidak produktif. Baik. Mbak Nana. Mas Umam, artinya kalau Anda bisa simpulkan memang layak ya Golkar mendapatkan jatah 5 menteri di kabinetnya Prabowo Gibran karena sudah bekerja, kontribusinya nyata dan juga perolehan kursinya nomor 2 di parlemen begitu. Layak atau tidak tentu harus dicek ulang sekali lagi. Misal tadi merujuk pada statement oleh Bang Erwin, apakah betul memang dalam kontrak politik dengan Pak Prabowo memang menyebutkan 5 dan 5 itu apakah nomenklaturnya menteri semua ataukah juga dalam hitungannya melibatkan wakil menteri misalnya. Karena dalam konteks ini wamen itu bukan menjadi bagian dari kabinet, tetapi diakui atau tidak dalam konteks Undang-Undang Kementerian Negara per hari ini ditetapkan hanya 34 kementerian. Merujuk pada komposisi kabinet yang ada selama ini, komposisi antara jatah menteri dari partai politik dengan jatah menteri dari kalangan profesional itu biasanya tidak akan lebih dari 50%, 50-50. Bahkan kalau misal kemudian presiden terpilih menggunakan narasi profesionalitas, menggunakan narasi teknokrasi, itu biasanya kemudian kekuatan dari profesional lebih tinggi. Tetapi rasa-rasanya per hari ini karena komposisi kekuatan dari 02 praktis hanya sekitar 42-45%, maka hampir bisa dipastikan terjadi politik akomodasi dari partai-partai politik di luar koalisi 02. Nah, kalau misal demikian, kalau 50% dari kalangan partai politik, 50% dari kalangan profesional, meskipun profesional sendiri juga lebih banyak juga mendapatkan political endorsement dari partai-partai politik. Tapi kalau misal 34 jatah menteri yang ada, yang diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara, maka praktis hanya ada 17 kursi menteri yang akan dibagi secara merata dengan partai-partai pengusung. Nah, kalau misal kemudian ada 4 partai pengusung utama, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrat, kemudian Partai Gerindra sendiri tempat Pak Prabowo bernaung, plus PAN, yang merasa memiliki tingkat kedekatan lebih tinggi dengan Pak Prabowo sudah 3 kali mendukung di Pilpres, maka ini kemudian angkanya menjadi cukup dilematis. Apakah 17 dibagi 4 itu kemudian akan ketemu 5? Tentunya tidak. Tentu ada gradasi-gradasi yang akan ditentukan dengan kalkulasi politik dan kearifan dari presiden terpilih. Baik, atau mungkin nomenklatur kementeriannya akan dirubah ataupun ditambah jadi menjadi lebih gemuk, jadi bisa mengakomodasi partai-partai politik pendukungnya dan juga komposisinya mungkin yang profesional akan lebih sedikit dibandingkan dengan kalangan politisi ataupun dari parpol. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Mbak Nana. Ya, Mbak Nana, kalau misal poin itu harus dilakukan, maka praktis dalam waktu dekat harus dilakukan amandemen Undang-Undang Kementerian Negara dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu yang menjadi PR kalau misalnya itu akan dilakukan. Melalui Perpres nggak bisa ya, Mas? Tidak bisa, harus Undang-Undang Kementerian Negara dilakukan amandemen. Dan itu harus menggerakkan seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Masih dengan Waketum Golkar, Bang Erwin Aksa dan juga Mas Umam. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kami lanjutkan dialog sore ini terkait Golkar minta jatah 5 kursi menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa dan pengamat politik Universitas Paramadina Khairul Umam. Saya mau ke Bang Erwin lagi. Bang Erwin, ini posisi 5 kursi menteri sudah harga mati atau masih bisa dinego? Karena kalau tadi mengacu pernyataannya Mas Umam, kalau melihat dukungan peta politiknya Koalisi Indonesia Maju kan nggak nyampe 50% ya, hanya 42,9. Jadi untuk nambah satu partai lagi yang bergabung menjadi 50% itu kan harus mengakomodasi partai yang masuk itu. Artinya harus mengakomodasi di kabinet, kan harus berbagi komposisi menterinya. Ini Golkar bagaimana? 5 ini harga mati atau masih bisa dikurangi? Jadi ini pembicaraan antara pimpinan partai, ketua partai ya. Jadi di Golkar sendiri juga teknokratnya banyak, orang-orang yang kompeten untuk duduk sebagai eksekutif juga banyak. Jadi saya kira nanti pembicaraannya akan final antara ketua umum dengan Pak Prabowo, presiden terpilih ya. Jadi kita tunggu saja bahwasanya Golkar sekali lagi dalam pidato Pak Erlangga itu tidak meminta, beliau menceritakan bahwa ada linearitas, ada kontribusi yang besar dari caleg-caleg Golkar, baik itu kabupaten, provinsi, dan nasional, dan itu linearitasnya cukup tinggi sampai ke presiden, ya 80% linearitasnya, yang kalau ditotalkan jumlahnya hampir 20 juta suara. Jadi itu yang diceritakan oleh Pak Erlangga. Jadi konteks 5 menteri ini sebenarnya udah dibicarakan jauh-jauh hari yang pernah kita dengar ya. Oke, jadi nggak bisa dinego lagi ya Bang Erwin ya, ini udah harga mati begitu, karena sudah diputuskan jauh-jauh hari. Ya ini sudah dibicarakan jauh-jauh hari menurut saya. Jadi saya kira itu yang menjadi poin penting bahwa kenapa angka itu muncul, karena sudah pernah dibicarakan. Jadi kemudian Pak Erlangga mungkin pada saat pidato juga ada jok mungkin bisa lebih ya kan, karena ada jalur TKN seperti Pak Nusron sekretaris TKN yang berhasil ya, mungkin bisa jalur TKN ya. Terus kemudian juga ada kader Golkar yang mungkin orang dalam, jadi macam-macam ya, kita pada saat bicara itu. Oke, Bang Erwin kayaknya nggak mau membuka nih 5 kursi menteri ini udah harga mati atau enggak. Tapi kalau tadi mengacu omongannya bahwa ini sudah dibicarakan sejak lama ya, berarti ini udah harga mati nih, udah nggak bisa dinego lagi. Tapi saya ingin tanya, kami dapat informasi bahwa posisi 5 menteri ini meliputi 1 Menko, yaitu Menko Perekonomian tetap untuk Pak Erlangga, 2 Menteri Ekonomi, dan 2 Menteri Elektoral seperti mungkin Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian. Betul seperti itu ya? Belum tahu. Saya kira nanti Golkar punya banyak sekali teknokrat dari berbagai bidang. Ya pastinya Golkar nanti akan menyurat ya kepada presiden terpilih. Nanti rekomendasi itu akan menjadi pilihan. Jadi karena ini adalah pilihan menteri itu diangkat oleh presiden ya. Jadi presiden lah yang menentukan. Ya, Golkar memberikan rekomendasi. Tapi pembicaraan ini adalah pembicaraan antara Ketua Umum dan Pak Prabowo. Baik, saya mau ke Mas Umam. Apakah kemudian pos menteri yang diminta Golkar itu akan mudah diberikan Prabowo dan Gerindra mengingat pos-pos tersebut yang tadi saya sebutkan cukup strategis? Ya Mbak Nana, tentu semuanya akan dihitung kembali bagaimana kemudian urgensi untuk meletakkan nama-nama dari masing-masing partai dengan pos-pos kementerian yang ada. Misalnya kalau tadi Mbak Nana menyebut beberapa nama nomenklatur kementerian, itu kan sebenarnya kan nomenklatur kementerian basah semua itu. Artinya dari sumber-sumber logistik, kemudian yang kemudian bisa digunakan dalam konteks pertarungan kekuasaan di tingkat nasional maupun di tingkat lokal ke depan bisa dilakukan. Atau misalnya mengincar posisi triumvirat yang juga cukup berpengaruh signifikan dalam konteks pertarungan ke depan, misalnya mulai dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian Menteri Pertahanan dan juga Menteri Luar Negeri misalnya. Let's say yang disasar adalah 2 Menteri Pertahanan dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, akan tetapi semua itu rasa-rasanya Pak Prabowo harus menghitung ulang karena bagaimanapun juga tentu komposisi menteri-menteri dengan
nomenklatur yang cukup tinggi, kategorinya kementerian level A gitu ya, itu barangkali tentu harus didistribusikan secara merata. Karena kalau misal kemudian pos-pos besar dikapling oleh satu kekuatan politik tertentu, maka kemudian akan menimbulkan kecemburuan bagi kalangan partai-partai koalisi yang lain. Nah, oleh karena itu situasi ini yang tampaknya sekali lagi dibutuhkan leadership dalam konteks manajemen politik internal, sehingga kemudian koalisi tidak tercipta instabilitas yang justru tidak produktif ke depan. Oke, jadi nggak boleh pos-pos yang seksi ataupun pos-pos yang strategis hanya diberikan kepada satu partai saja begitu Mas Umam ya. Harus dibagi supaya semuanya bisa dapat rezeki yang sama. Anda mau bilang begitu ya? Oke. Ya tentu kue kekuasaan itu ada yang menjadi core-nya, ada yang sangat manis. Tapi ada juga yang bagian-bagian pinggiran itu. Jangan sampai kemudian yang bagian manis semua itu dikasih ke satu partai. Semua ke jadi yang lainnya cuma dapat remah-remahan. Yang lain dapat remah. Oke. Kira-kira demikian. Kita lihat nanti bagaimana hasil negosiasi dari Partai Golkar dengan Prabowo. Apakah keinginannya untuk dapat minimal posisi 5 menteri ini akan terwujud, karena kami dengar 5 menteri ini yang diajukan, tapi sudah ada 1 menteri yang sudah pasti dikabulkan begitu. Jadi total sebenarnya Golkar ini dapatnya 6 menteri ini. Banyak sekali ya, nanti kita lihat bagaimana akhirnya apakah betul-betul terwujud dapat segitu banyak. Kita belum tahu, tapi kita akan lihat nanti. Terima kasih sekali Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bang Erwin Aksa, dan juga pengamat politik dari Universitas Paramadina, Mas Khairul Umam, atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak Nana.